Shalom, puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudara, walaupun kita masih secara online, kita harus tetap bersyukur, amin. Nanti kita akan berdoa bersama untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita dengan kesehatan yang baik, juga memberkati gereja kita sampai saat ini. Saudara, nanti kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, maka persiapkan roti dan anggur, terutama hati saudara. Kita minta pimpinan Tuhan, dan di tahun yang baru nanti, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas pimpinan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kalau kami ada, sebagai kami ada, sungguh semata-mata anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapa, mari berbicara kepada kami, karena kami rindu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu yang senantiasa akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat. Urapi semua saudara-saudara kami yang di rumah mereka masing-masing tetap berfokus kepada Engkau. Kami percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama kita berkata, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, hari Kamis tanggal 31 Desember, adalah hari yang terakhir dari tahun 2020. Beberapa menit lagi kita akan masuk dalam tahun baru, tahun 2021. Kita patut bersyukur saudara, karena Tuhan Yesus sudah memimpin, menyertai kita, memberkati kita dari awal Januari sampai akhir Desember ini. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Yakinlah di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Tuhan akan terus memimpin, memberkati dan melindungi kita senantiasa. Amin. Dia sudah berjanji untuk berjalan di depan kita. Dia yang sudah berjanji untuk menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji untuk tidak membiarkan kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa melewati tahun-tahun yang serba sulit. Amin. Saudara, mungkin juga ada di antara saudara yang sedang menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, pergumulan, atau sakit penyakit. Saudara berkata, saya kan sudah setia beribadah. Saya sudah memberikan persembahan, sudah mengembalikan persepuluhan. Mengapa saya mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup saya? Saudara, jika kita sudah berjalan di jalur Allah, kita sudah menurut firman Tuhan, tetapi tetap ada persoalan, mungkin itu adalah didikan Tuhan atau ujian dari Tuhan, supaya kita naik kelas, naik level, sehingga kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan menghajar kita bukan supaya kita hancur, tidak. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ditegur, kita dihajar, dinasihati supaya kita bertobat. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, Tuhan menegur bahkan menghajar kita supaya kita menjadi semakin baik. Dan bahkan kita memiliki sifat seperti Yesus Kristus. Kita memiliki karakter menjadi serupa dengan Dia. Be like Christ. Itu sebabnya jangan pernah patah semangat atau putus asa atau kecewa jika kita mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Amin. Saudara, percayalah rencananya indah dalam hidup kita, supaya kita semua hidup berkemenangan, berkelimpahan, berhasil, beruntung, dan memiliki masa depan yang gilang gemilang. Amin. Saudara, jika saudara ingin hidup berkemenangan di tahun ini, seperti halnya orang yang berdagang, supaya dia mendapatkan profit, mendapat cuan, mendapatkan keuntungan yang banyak, harus punya modal. Atau jika saudara ingin dapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi, saudara harus punya modal, yaitu smart, pandai, jujur, rajin, dan lain sebagainya.
Nah, begitu juga jika saudara ingin hidup berkemenangan di tahun 2021, saudara harus punya modal. Modal apa saja? Saudara, tema kita pada hari yang terakhir di tahun 2020 ini adalah 4 modal penting memasuki tahun yang baru. Sekali lagi, 4 modal penting untuk memasuki tahun yang baru. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 17 kita akan belajar saudara supaya kita mendapatkan modal keuntungan memasuki tahun yang baru ini. Hari ini saya mau membagikan ada 4 modal penting untuk kita memasuki tahun yang baru supaya kita benar-benar dapat meraih berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bahkan kita dapat hidup berkemenangan sepanjang tahun ini. Saudara mau? Puji Tuhan. Kita akan belajar dari nasihat Rasul Paulus yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saudara, modal yang pertama adalah semangat, passion. Ya, di dalam ayat 11 dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Saudara, jadi modal yang pertama itu adalah semangat, passion. Orang yang bersemangat itu adalah orang yang siap menerima berkat Tuhan. Apa saja yang dilakukannya pasti berhasil sebab dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Nah, semangat atau antusias merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus kita miliki. Di antara beberapa faktor yang menjadikan orang sukses dalam berbisnis misalnya adalah antusias. Antusias di dalam bahasa Yunani dipakai kata entheos, artinya di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus antusias karena kita berada di dalam Tuhan. Saat ini banyak orang Kristen yang kehilangan antusias atau semangat, saudara. Hal ini disebabkan karena mereka hanya terfokus pada masalah yang sedang mereka hadapi. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, saudara. Banyak orang yang di PHK, ada yang pendapatannya menurun, pekerjaan sepi. Mari dalam keadaan yang menyesakkan seperti ini, kita tetap bersemangat di dalam menghadapi semuanya. Sebab saat seorang kehilangan semangat atau antusias, maka dapat dipastikan orang itu akan kehilangan kekuatan. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Salomo yang berhikmat menulis dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ada ungkapan yang berkata, jangan berkata kepada Tuhan betapa besar gunung-gunung persoalanmu. Tetapi berkatalah kepada gunung-gunung persoalanmu betapa besar Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal itu pernah berkata, orang sukses adalah mereka yang tetap memiliki semangat, antusias yang sama besar walaupun sedang berada di dalam kegagalan. Nah, orang yang memiliki pengharapan pasti memiliki semangat. Dan orang yang selalu berada di dalam Tuhan pasti antusias. Itu sebabnya, mari miliki semangat dalam menghadapi segala masalah. Karena dalam Tuhan selalu ada jalan keluar terbaik yang disediakan Allah bagi kita yang percaya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari memasuki tahun baru ini juga untuk menghadapi kehidupan yang serba sulit saat-saat ini, kita harus selalu bersemangat. Setuju? Saudara, ini adalah modal awal kita untuk meraih berkat Tuhan. Amin.
Saudara, karena itu, walaupun usia saya semakin bertambah, namun semangat saya tidak semakin kendor, bahkan semakin kuat di dalam Dia. Puji Tuhan. Sering-seringlah mengatakan pada diri saudara sendiri, semangat, semangat, semangat. Bahasa Mandarin dipakai kata cayo, cayo. Itu akan memacu kita untuk tidak menyerah pada apapun. Sebaliknya akan terus bersemangat. Amin. Saudara, itu sebabnya kita harus tetap bersemangat. Sebab orang yang tidak bersemangat akan kalah. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah saudara, sebaliknya jika kita tidak bersemangat, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Orang yang sakit jika masih bersemangat ada harapan untuk sembuh. Tetapi kalau sudah putus asa, kecillah harapan untuk sembuh. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Setuju? Maka pastilah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Seperti nasihat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 11. Never flag in zeal, be aglow in your spirit, serve the Lord. Dikatakan saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Juga Rasul Paulus menasihatkan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Artinya semangat, bukan lenggang kangkung jalan biasa, tetapi berlari-lari. Sebab ada hadiah yang menanti kita di sana. Amin. Yaitu mahkota abadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama modal kita memasuki tahun yang baru adalah semangat, passion. Modal kedua, perdamaian atau peace. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Serta firman Tuhan mengatakan agar kita mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Memang tidak enak punya musuh, saudara. Dunia kita menjadi sempit. Ada pepatah Mandarin berkata, ikotiren daito, ijen kebengyu taisau. Satu orang musuh terlalu banyak, tetapi 1000 teman itu terlalu sedikit. Saudara, itu sebabnya kita harus tetap mengadakan perdamaian dengan semua orang. Namun pada kenyataannya, di dalam perjanjian lama, kisah hubungan antara saudara saja bisa pecah seperti Yakub dan Esau, dipenuhi dengan permusuhan dan pertikaian. Sepanjang sejarah hingga kini pun pertikaian itu tidak pernah berhenti, saudara. Bahkan waktu itu Esau bersumpah bahwa dia akan membunuh Yakub, adiknya. Kata-kata itu bukan sekedar diucapkan di masa lampau, namun juga diucapkan sampai sekarang oleh anak cucu Esau. Coba lihat di televisi, bentrok antara warga dan Satpol PP, antar pelajar, antara mahasiswa, dan lain-lain. Sepertinya mau saling bunuh-membunuh, saudara. Nah, hal itu menunjukkan fakta bahwa sampai kapanpun kita akan tetap dibenci oleh Esau dan keturunannya. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Saudara, kita akan dibenci tanpa alasan. Namun kalau dicari-cari alasannya, maka itu pastilah karena kita diberkati oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu yang menimbulkan iri hati dan dengki oleh keturunan Esau. Tuhan Yesus pernah mengajarkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, love your enemies, kasihilah musuhmu. Memang itu tidak mudah, saudara.
Salah satu modal kita tahun ini adalah berdamai dengan semua orang. Ini juga berbicara mengenai perdamaian dengan keluarga kita sendiri. Jika masih ada perseteruan antara orang tua, saudara, mertua, menantu, atau orang-orang yang ada di rumah kita, ayo cepat bereskan. Bukankah kita adalah orang-orang yang membawa damai? Amin. Saudara, meskipun kita tinggal dalam lingkungan yang penuh dengan kebencian, namun damai dari Tuhan itu harus tetap mengalir di dalam hidup kita, dan kita juga alirkan untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan, saudara, Tuhan kita itu Raja Damai. Jadi kita juga harus menjadi pembawa damai. He is the Prince of Peace. Yesus itu adalah Raja Damai, saudara. Mengapa orang lebih memilih untuk masuk dalam peperangan atau pertikaian? Tidak sadarkah bahwa biaya perang itu mahal? Lihat saja negara adidaya seperti Amerika Serikat yang harus menanggung banyak hutang akibat seringnya masuk dalam kancah peperangan. Jadi jangan pernah berhenti untuk menjadi pembawa damai, saudara. Sebab sesungguhnya Tuhan telah memberikan damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang kedua. Modal yang ketiga, saudara, adalah kekudusan, holiness. Ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi modal yang ketiga untuk memasuki tahun yang baru ini adalah holiness atau kekudusan. Kekudusan inilah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kita percaya Tuhan Yesus telah menyucikan hidup kita dengan darahnya yang mahal. Namun kita harus berjalan di dalam kekudusannya setiap hari. Setuju? Saudara, dalam perikop ini dikatakan jangan mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Kakak Yakub ini memang merupakan simbol dari manusia yang hidup di dalam hawa nafsunya. Dia lebih memilih untuk menuruti hawa nafsunya daripada memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Akhirnya yang didapat hanyalah penyesalan dan hilangnya berkat yang seharusnya diterimanya. Di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, haruslah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang modal yang keempat, yang terakhir adalah kasih karunia Allah atau grace. Ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kasih karunia Allah ini yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Periksalah bagaimana kehidupan kita. Masukilah tahun ini dengan benar, saudara. Bersandarlah kepada kasih karunia Allah. Orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Nah, orang yang tidak mau mengandalkan kasih karunia itu adalah orang yang sombong. Sebab merasa bahwa dirinya mampu berjalan sendiri. Dia pasti gagal, saudara. Dan Allah tidak senang dengan segala kemegahan manusia. Dia senang pada orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ayat 16 berkata, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, Alkitab memberikan peringatan serius akan bahaya bagi mereka yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Kita tahu bahwa
Dia sebagai anak sulung seharusnya memperoleh berkat kesulungan dari ayahnya. Namun dia menjual hak kesulungan itu kepada Yakub adiknya. Dan kelak dunia ini memang dipengaruhi oleh dua krisis yang terjadi antara Yakub dan Esau. Yakub itu berbicara tentang bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Dan Esau berbicara tentang bangsa-bangsa di sekitar Israel. Esau itu orang yang ditolak, saudara. Posisinya adalah sebagai persona non grata. Persona itu artinya pribadi, grata itu grasi. Itulah orang yang tidak mendapat grasi, alias orang yang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Sejarahnya diawali ketika mereka ada di dalam kandungan. Tuhan sudah berkata bahwa akan ada permusuhan di antara keduanya. Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia telah menyatakan dan itu menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Saudara, saya beri contoh. Ada seorang penyanyi diva pop dunia namanya Whitney Houston yang mempunyai suara emas, bisa 5 oktav. Oh, hebat, saudara. Pemenang Grammy Award. Dia meninggal tahun 2012. Dia sudah dapat kasih karunia Allah sebagai penyanyi gereja. Akhirnya meninggal di kamar mandi sebuah hotel mewah. Diperkirakan overdosis. Dia mengenal narkoba sejak menikah dengan suaminya, yaitu Bobby Brown. Waktu diwawancarai oleh Oprah Winfrey sebelum meninggal, dia berkata, saya mau menyanyi kembali. Dia bilang, saya ini kaya sekali, tidak kurang sesuatu apapun. Saya tidak butuh apa-apa. Saudara, akhir hidupnya sayang sekali kehilangan kasih karunia Allah. Hati-hati dengan pergaulan, kata 1 Korintus 15:33. Saudara, saya cerita ini bukan saya mengidolakan dia, tapi sebagai peringatan bagi kita semua. Kita lihat orang yang sudah dapat kasih karunia Allah, tetapi jika tidak menjaganya dengan baik seperti Esau, bisa kehilangan kasih karunia Allah itu. Begitu juga dengan kita. Kita sudah dapat kasih karunia keselamatan, Efesus 2:8. Jangan sampai kasih karunia Allah itu ternyata sia-sia dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan, baru-baru ini di Israel ditemukan kandungan minyak sejumlah 250 miliar barel di lembah Ela, tempat pertempuran Daud melawan Goliat. Israel yang selama ini mengandalkan impor minyak dari negara lain, nanti akan mampu memenuhi kebutuhan minyak di dalam negerinya sendiri. Saudara, saya percaya kasih karunia Allah itu luar biasa. Begitu juga jika Tuhan sudah membuka pintu berkat-Nya buat kita, siapa yang bisa menahannya? Bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah di tahun 2021 ini. Amin, saudara. Asal kita mau, pasti Tuhan memberikan kepada kita. Mari kita memasuki tahun baru ini dengan bekal 4 modal penting ini, saudara. Saya ulangi ya. Tema kita adalah 4 modal penting memasuki tahun yang baru. Inilah pesan Tuhan di malam terakhir tahun 2020 ini. 4 modal penting memasuki tahun yang baru. Yaitu apa? Yang pertama, semangat, passion. Yang kedua, damai, peace. Yang ketiga, kekudusan, holiness. Dan yang keempat, kasih karunia atau grace. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Apakah saudara sudah mempersiapkan roti dan anggurnya? Percayalah Tuhan Yesus itu baik. Dia akan selalu memberkati kita dalam segala hal, asal kita tetap mengandalkan Dia. Amin. Tuhan akan memberikan kepada kita, saudara, urapan untuk kita memasuki tahun yang baru yang serba sulit ini. Saudara, percayalah Tuhan Yesus pasti sanggup menolong gereja kita, bahkan setiap kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa melewatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Tuhan begitu baik sudah memimpin kami semua dari awal Januari sampai akhir Desember ini.
Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, juga keluarga kami, juga gereja kami. Bapak, terima kasih terutama Tuhan sudah menyerahkan nyawa untuk menebus kami semua. Kami akan memasuki perjamuan kudus, pimpin bimbing kami dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi, kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan ini ada berkat di dalam nama Yesus? Mari kita makan dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati karya agung Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dan menebus kita di kayu salib. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagai kami ada saat ini, sungguh semata-mata anugerah yang luar biasa. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru ini, Tuhan sudah membekali kami, supaya kami memasuki dengan penuh semangat, penuh dengan perdamaian, penuh dengan kasih karunia dan kekudusan. Mari Bapa, jamah setiap kami, supaya kami semua mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, buat negara dan bangsa kami, kiranya Tuhan tolong supaya COVID-19 ini segera Tuhan lalukan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat para dokter, tim medis, juru rawat yang sedang menangani pasien terpapar virus. Beri kekuatan kesehatan pada mereka. Pagari dengan Tuhan tembok berapi sehingga mereka tidak tertular. Tuhan tolong juga keluarga mereka diberi kesehatan, kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, berkatilah saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing supaya tetap berfokus kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan sudah memimpin, membimbing kami sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberkati gereja kami sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia kemurahan-Mu. Mohon pimpinan, bimbingan Tuhan untuk tahun-tahun berikutnya. Kami tetap percaya penyertaan Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Kami rindu nama Tuhan Yesus yang dipuji, dipermuliakan. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Sekarang anak-anak-Mu membuka kedua tangan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa dalam kami memasuki tahun yang baru ini. Bapak Surgawi, dalam nama Yesus, kami akan memasuki tahun yang baru ini dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan urapan yang baru. Kami akan memasuki saat-saat yang sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami bisa melewati semuanya. Bahkan Tuhan memberkati kami dengan berkat kelimpahan, jasmani dan rohani. Mengiringi kami masuk di dalam
tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom. Tetap semangat, saudara. Pada kesempatan yang baik ini, saya dan istri menyampaikan selamat tahun baru kepada saudara semua. Harapan dan doa kami, saudara semua mengalami berkat Tuhan, anugerah, kemurahan, pertolongan yang luar biasa. Bahkan kemenangan di tahun 2021 ini menyertai kita semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya.